Kalian sedang menggunakan konsep vektor dalam menemukan lokasi tujuan yang sedang kalian tuju. Oke, selamat siang. Ini akan coba membahas tapi juga menyelesaikan suatu soal tentang vektor. Bagaimana cara kalian untuk menentukan besar vektor pada dimensi 2, tapi juga besar vektor pada ruang dimensi 3. Tapi juga bagaimana cara kalian untuk menggambar arah vektor pada ruang dimensi 2, tapi juga pada ruang dimensi 3. Oke, baik, kita masuk pada pembahasan konsep dasar tentang vektor. Saya contohkan, apabila ini adalah sebuah benda, kemudian benda tersebut kita akan geser atau kita pindahkan. Bisa saja benda ini kita geser seperti ini ke kanan. Dari titik ini dia akan berpindah ke titik, katakanlah ini adalah titik A1. Atau dari titik A dia bisa berpindah ke titik A2. Katakanlah dia A2. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa unsur yang mempengaruhi perpindahan tersebut disebut vektor. Jadi vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, sekarang kita akan menuliskan secara geometris bagaimana penulisan vektor. Nah, vektor dapat disajikan dengan ruas garis berarah. Panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan anak panah itu menyatakan arah vektor. Misalkan kita tuliskan ada sebuah vektor. Ini sebut titik A atau titik pangkal. Ada titik B, ada titik ujung. Ini adalah kita sebut sebagai ruas garis berarah dari vektor AB, atau bisa juga kita tuliskan ini dengan penulisan huruf kecil vektor A. Pada vektor dimensi 2 dia memiliki dua unsur, yaitu unsur X dan unsur Y, unsur vertikal dan unsur horizontal. Nah, coba kita gambarkan pada diagram Cartesius. Ini ada Y, ini adalah X. Dan pada vektor dimensi 2, sumbu vertikal dan sumbu horizontal, dia berpotongan di titik 0,0. Misalkan ini adalah suatu bidang datar. Secara analitis, vektor pada ruang dimensi 2 dapat kita tuliskan dalam penulisan bentuk matriks. Misalkan ada vektor A sama dengan X, Y, atau vektor A sama dengan X, Y. Nah, hal yang harus kalian perhatikan dalam menentukan arah vektor pada ruang dimensi 2, jika nilai X ini adalah lebih dari 0 atau positif, maka arahnya ke kanan. Jika X kurang dari 0 atau negatif, maka arahnya ke kiri. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menentukan atau menggambar arah vektor pada bidang datar atau pada ruang dimensi 2 ini. Misalkan diberikan suatu vektor A. Maaf. Vektor A 3,2. Jadi X-nya sama dengan 3, Y sama dengan 2. Kemudian kalian dimintakan pada diagram Cartesius yang di sebelah sampingnya ini, kalian dimintakan untuk menggambar arah vektor A ini pada bidang datar atau pada diagram Cartesius.
dengan pemahaman tadi bahwa unsur X jika dia bernilai positif, maka arahnya akan ke kanan. Kalau dia bernilai negatif, maka arahnya ke kiri. Nah, kalian perhatikan, nilai X yang diketahui dia adalah bernilai 3. 3 itu adalah bilangan positif. Maka, hal yang harus kalian pahami bahwa ruas garis berarah atau arah vektor, dia akan ke kanan. Sebanyak 3 satuan. Misalkan titik ini adalah sebagai titik pangkalnya. Karena X bernilai 3 dan arahnya adalah ke kanan karena dia bernilai positif. 1, 2, 3. Dan nilai Y. Perhatikan nilai Y. Y bernilai ternyata positif. Sebagaimana penjelasan di awal tadi, jika Y bernilai positif, maka arahnya akan ke atas sebanyak 2 satuan. Oke. Jadi kita dapat arah vektor ini dari titik pangkal ke titik ujung. Ini disebut sebagai vektor A. Ini ada contoh yang lain. Misalkan, contoh 1, ada vektor B dengan nilainya min 3,2. Bagaimana arah vektor atau ruas garis berarahnya pada bidang datar di samping? Kita mendapati nilai X ternyata bernilai minus 3. Kita misalkan titiknya dari sini. Kita ambil titik pangkalnya di titik yang telah saya titikkan. Karena X bernilai 3, maka kita dapati arahnya akan ke kiri sebanyak 3 satuan. Y-nya bernilai positif 2, maka kita akan dapati arahnya akan ke atas. Maka kita dapati ini disebut sebagai vektor B. Selanjutnya kita akan menentukan besar vektor pada ruang dimensi 2. Misalkan diberikan titik P dengan koordinat X, Y. Maka besar vektor posisi dari vektor OP dapat kita tentukan dengan nilai mutlak vektor OP sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kenapa menggunakan tanda mutlak? Karena berbicara besar atau panjang itu selalu bernilai positif. Makanya diberikan tanda mutlak untuk menghilangkan tanda negatif. Lalu selanjutnya bagaimana kalau diketahui ada 2 titik. Misalkan diberikan titik P koordinat X1, Y1 dan ada titik Q dengan koordinat X2, Y2. Maka untuk menentukan besar vektor dari kedua titik ini dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus mutlak vektor PQ sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Sekarang kita coba untuk latihan soal. Misalkan diketahui ada, kita coba latihan soal. Misalkan diketahui ada sebuah titik P dengan koordinat X, Y dengan 2,5. Kalian dimintakan untuk menentukan besar dari vektor OP. Besar vektor OP ini. Nah, kenapa muncul O? Kalian harus ingat kembali ketika pada vektor pada ruang dimensi 2, sumbu vertikal dan horizontal itu berpotongan pada sebuah titik yang kita namakan titik O dengan koordinat 0,0. X ini menyatakan nilai 2, Y 5. Maka kita peroleh, jika kita buat 1, 2, Y 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka koordinat yang dimaksud
ini. Maka vektor OP-nya adalah yang mana? Dari titik pangkal ke titik ujung. Ini yang disebut dengan vektor OP. Nah, berapa panjangnya atau berapa besarnya dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus yang ini. Mutlak vektor OP sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Akar 2 kuadrat tambah 5 kuadrat akar 4 tambah akar 20 akar 5 kuadrat 25. 4 tambah akar 25 akar 29. Jadi besar vektor OP sama dengan akar 29. Kita masuk pada latihan soal yang kedua. Misalkan diketahui ada titik A dengan koordinat berapa? Koordinatnya misalkan 3 minus 5. Kemudian ada titik B koordinatnya minus 2, 7. Oke. Kalian dimintakan untuk menentukan besar dari vektor AB. Berapa sih besar dari vektor AB ini? Untuk memudahkan kalian, coba kita gambar vektor AB yang dimaksud pada diagram Kartesius. Kita memiliki titik A dengan nilainya 3,5. 1, 2, 3. Nilainya 3, X-nya 3, Y-nya bernilai minus 5. Misalkan 1, 2, 3, 4. Misalkan ini yang titik minus 5. Maka kita mendapati koordinat titik A min 3,5. Maksudnya 3, minus 5. Kemudian ada titik B dengan koordinat minus 2, positif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ini 7. Oke. Kita mendapati titik B dengan koordinat minus 2,7. Maka kita dapat hubungkan pangkal ke ujung. Maka ini yang disebut dengan vektor AB. Berapa besar atau seberapa panjang sih vektor AB ini? Kita bisa menggunakan rumus yang ini. Mutlak vektor AB dapat kita tentukan dengan mencari nilai akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan tambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Maka kita peroleh nilai X1, Y1, X2, Y2. X1, Y1, X2, Y2. X2-nya berapa? Minus 2. Dikurang X1-nya 3. Kemudian dikuadratkan. Ditambah Y2-nya 7. Dikurang minus 5. Kurang minus 5 dikuadratkan. Minus 2 kurang 3 itu minus 5 dikuadratkan. Ditambah 7 kurang minus 5 plus 12 dikuadratkan. 5 kuadrat artinya 25 ditambah 12 kuadrat 144 akar 25 tambah 144 akar 169. Akar 169 itu adalah 13. Maka kita dapati panjang dari A ke B ini bernilai 13. Sebenarnya juga dengan menggunakan konsep Pitagoras kita bisa juga menerapkan aturan Pitagoras. Coba perhatikan. Dari ini kan nilainya ke bawah ini bernilai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kan 5. Ini kan ke atas bernilai 7. Ini kan bernilai 5. 7 tambah 5 berarti dengan 12. Kan 12. Oke. 12 kalau tarik lurus, garis ke atas. Dari titik ini ke titik ini kan berapa satuan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5. Nah, perhatikan. 12, 5. Ternyata membentuk segitiga siku-siku.
Nah, untuk mencari panjang AB ini 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah AC. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 12 kuadrat. Hasilnya adalah panjang dari AC yang bernilai 13. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan tentang konsep dasar vektor dimensi 3. Pada dasarnya, vektor pada ruang itu terletak di dalam ruang dimensi 3. Dan ruang ini dibentuk oleh 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. X itu bisa menyatakan panjang, Y bisa menyatakan lebar, dan Z itu bisa menyatakan tinggi. Coba kita gambarkan vektor yang dimaksud pada ruang dimensi 3. Misalkan ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu Z. Bisa juga arahnya berlawanan, artinya negatif X ke sana, berlawanan berarti negatif Y, dan seterusnya negatif Z. Misalkan kalian dimintakan untuk menggambar arah vektor pada ruang dimensi 3 jika diketahui ada vektor OR ini sama dengan X, Y, Z bernilai 5, minus 2, 3. Bagaimana cara kita menentukan vektor OR pada ruang dimensi 3? Dari yang diketahui kita memperoleh nilai X itu sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Positif 5. Kemudian nilainya adalah minus 2. 1, minus 2. Ini adalah minus 2. Terakhir, sumbu Z yang bernilai 3. 1, 2, 3. Oke. Mereka saling tegak lurus di titik 0. Koordinatnya 0,0,0. Nah, bagaimana kita akan menggambar arah vektor yang dimaksud? Perhatikan cara menggambarnya. Harus sejajar. Tingginya kan 3, artinya juga 3. Kira-kira lah seperti itu. Tingginya 3, 2, panjangnya 5. Nah, kira-kira bangun ruang yang terbentuk jika diketahui vektor OR-nya X, Y, Z-nya 5 min 2,3. Maka vektor OR-nya yang mana? Dari titik pangkal, kalian tarik membentuk satu garis diagonal ruang. Membentuk diagonal ruang. Oke. Kalau ini kan tidak. Kalau ini ke titik yang ini, diagonal bidang. Kalau yang ini ya baru memenuhi syarat. Perhati kalian, cara menarik arah vektor harus membentuk diagonal ruang. Jadi ini TR-nya. Jadi vektor yang dimaksud adalah OR. DR-nya di sini membentuk diagonal ruang. Diagonal ruang. Jadi misalkan ada sebuah bangun ruang berbentuk seperti ini. Maka yang dimaksud diagonal ruang dari titik ini ke ini. Putar. Ke titik ini ke ini. Lihat. Ini, titik ini ke ini. Diagonal ruang.
Itulah arah vektor yang dimaksud. Kemudian bagaimana cara kalian menentukan besar vektor ini? Besar vektor mutlak vektor OR ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. 5 dikuadratkan plus min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. 25 tambah 4 tambah 9. 25 ditambah 4, 29. 29 ditambah 9, itu hasilnya 38. Jadi besar vektor OR ini, besar vektor O ke R ini bernilai akar 38. Bagaimana cara untuk menentukan besar vektor pada ruang dimensi 3 jika yang diketahui ada 2 titik? Misalkan diketahui titik A dengan koordinat, misalkan kita ambil titik koordinat A 1, 4, 6, dan koordinat B unsur-unsurnya X, Y, Z bernilai 3, 7, 9. Besar dari vektor AB ini dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat tambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Maka kita peroleh 3 kurang 1, 2 dikuadratkan tambah 7 kurang 4, 3 dikuadratkan tambah 9 kurang 6, 3 dikuadratkan. Maka kita peroleh 4 tambah 9 tambah 9, 13 tambah 9, hasilnya adalah 22. Maka besar dari vektor AB itu bernilai akar 22. Demikian untuk video kita hari ini. Mohon bantuan kalian untuk dapat membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Karena bisa saja video ini dapat berguna bagi teman-teman kalian. Terima kasih.